Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Terakhir tentang membeli kesesatan dibayar dengan petunjuk. Petunjuk yang dia sudah miliki ditukar dengan kesesatan. Ini menunjukkan orang-orang munafik itu pernah beriman. Ada dua pendapat memang. Pendapat pertama, mereka belum pernah beriman sama sekali. Pendapat kedua, ini yang dipilih oleh Ibnu Katsir, mereka pernah beriman. Oleh karena itu perumpamaannya seperti ini, seperti ayat berikutnya saya bacakan. Kita sekarang ke 17 dan 18 ya. Masaluhum kamatsalil ladzi istawqada nara. Perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api. Tadinya mereka berada dalam kegelapan. Gelap gulita. Mana jurang, mana jalan, mana makanan, mana racun, namanya gelap, gulita, tidak tahu. Mana yang bermanfaat, mana yang memudaratkan, tidak tahu. Kemudian mereka menyalakan api. Setelah api itu nyala, kan bercahaya. Antum harus tahu bahwa hari itu untuk di malam yang gelap gulita, agar ada cahaya harus menyalakan api, bukan lampu. Kalau kita sekarang lampu, ya kan? Hari itu api, lampu ya api, gitu. Jadi nar di sini yang dimaksud cahaya, yang diincar dari nar ini cahaya. Nah sekali lagi, hari itu tidak mungkin ada cahaya tanpa api, tidak seperti hari ini. Apalagi antum yang lahir tahun mungkin 90-an, di atas 90-an, mungkin antum belum pernah melihat ada cahaya pakai api. Air sudah ada listrik, ya. Yang lahir 60-an, apalagi 50-an, tentu mengalami. Untuk mendapatkan terang cahaya, itu harus dengan api. Apalagi ini 1400 tahun yang lalu, kan gitu. Mungkin antum masih ingat bagaimana kisah Nabi Musa, alaihi salatu wassalam, ketika melihat cahaya itu. Yang dimaksud api. Gitu. Nah, mereka berada dalam kegelapan, tidak tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana syirik, mana tauhid. Kemudian mereka dapat cahaya. Apa? Cahayanya berupa apa? Islam, masuk Islam, baca syahadat, sholat dan terusnya. Di mana? Di Madinah. Di Madinah. Karena di Mekah belum ada orang-orang munafik. Orang-orang munafik adanya di Madinah. Orang munafik adalah kafir. Itu menampakkan keislaman. Karena ada sesuatu yang diincar. Karena Islam sudah mulai jaya. Sudah mulai menang. Di Mekah sebaliknya. Di Mekah sebaliknya, Muslim beriman, tapi menampakkan kekafiran.
terutama mereka-mereka yang tidak mau hijrah, kan ada beberapa muslimin yang tidak mau hijrah atau tidak sanggup hijrah. Taruhlah dia masih remaja, keluarganya kafir semua, dia doang yang masuk Islam, tentu sulit dia untuk berhijrah. Nah, tapi dia muslim, mukmin. Bagaimana keadaan dia di Mekah? Pura-pura kafir, dan itu ada banyak, ada beberapa lah. Ketika terjadi perang Badar, terpaksa. Ketika terjadi perang Badar, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya untuk perang, kan gitu. Nah, yang muslim-muslim ini yang menyembunyikan keislamannya dengan alasan faktor keamanan, terpaksa ikut. Nah, itu ya yang disalahkan dalam beberapa ayat. Ya, kenapa tidak mau hijrah? Di Madinah sebaliknya. Ketika Islam sudah mulai jaya, kuat, besar, apalagi setelah perang Ahzab, apalagi setelah perang Tabuk, luar biasa. Super power dunia, Romawi, ditunggu oleh Rasul dan para sahabat di Tabuk. Tabuk sudah mendekati Syam, wilayah Romawi. Ditunggu oleh Nabi 20 hari di Tabuk, tidak berani datang. Tentu istilah kita dunia internasional tahu bagaimana superpower dunia ditantang oleh Rasul dan para sahabat, tidak berani datang. Makin kuat Islam, makin jaya. Dan itu Nabi masih hidup. Ya. Nah, masalahum masalahnya istauqadana. Perumpamaan mereka itu seperti orang yang menyalakan api. Lalu sebelum menyalakan api, tentu gelap. Gelap yang dimaksud tadi, ya syirik, ya jahil, ya kafir, nggak tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang syirik, mana yang tauhid. Falamma adaat ma haulahu. Setelah menyalakan api, lalu terang. Ya. Ketika api itu menerangi apa yang ada di sekitarnya, oh itu jurang, oh itu makanan, oh itu racun, oh ini bisa berbahaya. Tahu, karena masuk Islam tadi. Zahaballahu binurihim, Allah menghilangkan cahayanya, mati lagi, gelap lagi. Itu yang dimaksud. Watarakahum fi dhulumatil la yubsirun, maka mereka berada dalam kegelapan, nggak lihat apa-apa. Sempat terang. Ini ruginya orang-orang munafik itu. Dan saya kira pendapat yang dipilih oleh Ibnu Katsir kuat sekali. Sebab kalau betul-betul mereka itu nggak pernah beriman sama sekali, dari awal sampai akhir kafir semua, sepertinya perumpamaan ini tidak tepat. Karena mereka gelap terus mestinya, ya kan? Perumpamaan ini tidak tepat. Karena padahal tidak mungkin perumpamaan dalam Al-Quran tidak tepat. Kalau perumpamaan yang dibikin oleh manusia kita semua tidak tepat, itu sering. Ya. Seperti sering kita dengar, ikan itu busuk dari kepalanya. Ya, memang betul, ikan itu busuk memang dari kepala dulu, lama-lama membusuk badannya, buntutnya. Ya, seandainya ini benar, tidak tepat kalau disimpulkan bahwa kerusakan negeri, kerusakan bangsa, kerusakan negara diawali oleh kerusakan pemimpinnya, kepalanya. Betul kan ini? Coba
Kalau saya balik, kerusakan satu negeri, kerusakan satu bangsa diawali oleh rakyatnya. Coba antum fikir sejenak. Mana yang lebih benar? Kerusakan satu negeri, satu bangsa diawali oleh pemimpinnya, oleh rakyatnya. Jawab, rakyatnya. Rakyatnya. Ayatnya jelas kan? Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu bangsa dari buruk menjadi baik, enggak. Kecuali bangsa itu sendiri yang berubah diri mereka sendiri. Ayat ini tidak berbunyi hatta yughayyiru ma bi hukamihim, kecuali mereka mengganti pemimpinnya. Kecuali mereka mengganti diri mereka sendiri. Mari kita semua berubah. Supaya apa? Supaya negeri ini menjadi baik. Jangan terlalu berharap dengan pemimpin. Ya, sebetulnya pemimpin-pemimpin kita orang hebat. Soekarno, Soeharto, Habibie, apalagi luar biasa. Ya, kurang apa hebatnya Habibie? Ya, solehnya, ya kita nggak bicara manhaj ya. Ya solehnya, ya baiknya, ya jujurnya, ya cerdasnya luar biasa. Orang-orang Jerman terkagum-kagum dengan kecerdasan beliau. Mungkin antum pernah dengar ya, kalau beliau itu selalu puasa Senin Kamis. Senin Kamis apa puasa Daud ya? Artinya dia orang soleh, orang baik, bukan orang jahat. Ya. Apa yang bisa beliau lakukan untuk negeri ini? Ya nggak ada, orang rakyatnya seperti ini. Rakyatnya tidak berubah seperti beliau. Mestinya rakyat-rakyat itu ikut seperti beliau. Cerdas juga, soleh juga, jujur juga, amanah juga. Nah, ketika rakyatnya tidak berubah, ya nggak ada perubahan, kecuali sedikit sekali. Sangat sedikit sekali. Yang menyebabkan negeri ini menjadi berubah menjadi baik, rakyat. Ya. Oleh karena itu, antum jangan terlalu berharap dengan pergantian pemimpin. Berharaplah dengan pergantian rakyat. Rakyat diganti ya baru. Ya. Antum bayangkan saya yang bayangkan aja, nggak usah dilakukan, sulit dilakukan, ya mustahil lah. Tapi dibayangkan, seluruh Presiden Indonesia tetap seperti sekarang ini. Perdana Menteri Jepang, kita bicara Jepang yang maju, teratur, disiplin, rakyatnya gemar membaca dan seterusnya. Kita bicara tentang dunia yang bisa dilihat, kalau akhirat yang bisa dilihat. Untuk membayangkan seluruh rakyat Indonesia pindah ke Jepang. Seluruh rakyat Jepang pindah ke Indonesia. Presidennya tetap itu aja. Apa yang terjadi? Antum bayangin aja dah. Apa yang terjadi dah? Ya? Itu Tanah Abang, itu Cengkareng, itu mungkin jadi rapi, ya kan? Ya kan? Ya antum bisa bayangin lah ya. Nggak ada itu yang lawan arah di mana itu. Buran, Kasablanka, mana itu Antasari, nggak ada. Jadi rapi, jadi baik pertanian. Nah, antum lihat Jepang kayak apa jadinya? Ya, yang lawan arah, lawan arus. Yang lampu merah nggak lihat lampunya, lihat lawan, ada lawan yang dilihat bukan lampunya. Presidennya itu juga mudah sekali dibayangkan. Ya, maka ini sesuai dengan ayat tadi. Maka Ali bin Abi Thalib ketika diprotes, kenapa kepemimpinan Anda tidak sebaik kepemimpinan Abu Bakar dan Umar, dengan enteng Ali bin Abi Thalib menjawab, mudah.
Dan kalian ingin punya pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar, mudah sekali. Kun rijala Abi Bakrin wa Umar. Jadilah kalian rakyat seperti rakyat di zaman Abu Bakar dan Umar. Memberikan pemimpin sebagai Abu Bakar dan Umar, ya rakyatnya tidak jauh dari Abu Bakar dan Umar. Kira-kira begitu. Ya. Maka sekali lagi, perumpamaan yang dibikin oleh manusia bisa salah, termasuk ikan tadi. Busuknya ikan dari kepala memang betul. Tapi untuk dibikin kias, untuk dibikin permisalan, itulah keadaan satu negeri, nggak bisa. Nggak bisa. Berbeda dengan perumpamaan yang dibikin oleh Allah. Pasti benar. Maka sekali lagi, pendapat Ibnu Katsir bahwa orang-orang munafik itu sebetulnya awalnya ada keimanan, ada kebaikan. Setelah itu ragu dia, akhirnya kafir. Cuman tidak murtad, terus terang. Saya nggak sholat lagi, saya nggak saum lagi, saya cabut syahadat saya kembali ke agama semula, nggak ada ngomong seperti itu, nggak ada. Ya. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Tiga keadaan yang paling buruk pada diri manusia Allah sematkan pada diri mereka. Sudah tuli, itu buta. Apa yang bisa diharapkan dari orang yang tuli, itu buta? Kalau buta masih mendengar, lumayan, sangat lumayan, bahkan luar biasa pendengarannya, perasaannya, perabanya. Kadang-kadang kita terkagum-kagum padahal buta. Dia bisa ini, dia itu, dia bisa jalan kemana karena perasaannya tidak buta, kupingnya tidak tuli, dan bisa berbicara, komunikasi, dan seterusnya. Ayo bayangkan, sudah tuli, itu buta. Apa yang bisa diharapkan dengan orang yang seperti ini? Ya, fahum la yarji'un, mereka tidak yarji. Apa yarji'un? Pulang kembali. Ini semakin memperkuat pendapat beliau. Tidak kembali kepada keadaan waktu mereka beriman. Nggak bisa balik lagi, nggak bisa kembali lagi. Ya. Maka inilah pendapat yang roji, bahwa orang-orang munafik itu pernah beriman, pernah baik, pernah berilmu, lalu dibatalkan sendiri oleh mereka. Walaupun para ulama dalam hal ini agak sedikit berselisih, ya. Sebagian dari mereka mengatakan orang munafik itu tentu yang digambarkan di sini yang ada sekitar Nabi, ya. Kita tidak bicara orang-orang munafik hari ini atau orang-orang munafik di zaman Syekhul Islam misalnya, orang-orang munafik di zaman Harun al-Rashid, di zaman Khalifah al-Ma'mun, itu. Di saat-saat ketika kaum muslimin menjelang diserang oleh Hulabuqa, ini ada beberapa orang munafik yang berbaju Islam, firqah Rafidah, yang dari mereka lah akhirnya Islam kalah. Dan memang ini seperti yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa Islam itu akan kalah, Islam itu akan mundur, Islam itu akan terjajah, akan hancur oleh kelakuan kaum muslimin sendiri. Ini satu kaidah yang harus kita gigit dengan gigi geraham. Jadi sebetulnya kekalahan Islam itu bukan karena musuh terlalu kuat, bukan. Bukan karena musuh bersatu, bukan. Bukan karena musuh licik, bukan karena musuh senjata canggih, bukan. Tapi karena kaum muslimin sendiri. Kaum muslimnya kenapa?
Kenapa? Banyak maksiat, banyak yang meninggalkan sholat, banyak yang berbuat syirik, berbuat bid'ah, banyak yang berzina, minum khamar, berjudi. Gara-gara itu. Dan antum bisa lihat keadaan di mana ketika kaum muslimin dijajah, dikuasai oleh orang-orang kafir. Ya seperti di negeri kita. Katanya 350 tahun dikuasai oleh negeri kafir. Belanda dan lain-lain. Lihat saja keadaan kaum muslimin. Kemudian kaum muslimin di Bosnia waktu itu, Kashmir, di Patani, ya di beberapa negeri, ketika kaum muslimin dikalahkan oleh orang-orang kafir. Bandingkan dengan keadaan kaum muslimin para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Terbalik sama sekali. Betul-betul lawan katanya. Para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in menjajah, menguasai negeri kafir, mendatangi negeri kafir. Nah, kita 400 tahun terakhir ini, 300 tahun terakhir ini, 200 tahun terakhir ini didatangi oleh orang-orang kafir, dikuasai oleh orang-orang kafir. Justru para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in sebaliknya menguasai. Nah, itu persis apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. An tatada'a alaikumul umam, bahwa kalian akan didatangi umam, jamak dari umat. Berarti bangsa-bangsa, ya? Bukan satu bangsa, bangsa-bangsa. Dan semuanya kafir. Dasar penjajah insya Allah, mungkin tahu kan? Belanda ke Indonesia, termasuk Portugis, Jepang juga, kafir semua kan? Inggris ke Malaysia, Prancis ke Aljazair, dan lain-lain. Hampir-hampir tidak ada negeri muslim yang tidak didatangi oleh negeri kafir, tidak dijajah. Itu 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu. Ya. Seperti orang mendatangi Pesah. Pesah itu satu nampan lumayan besar. Biasanya di situ didatangi oleh 8 orang, 7 orang, 9 orang. Ngapain? Makan bareng. Kebiasaan di zaman Nabi, mungkin sampai sekarang orang Arab ya, satu nampan besar, di situ ada 7 orang, 6 orang makan. Nah, yang makan siapa? Orang-orang kafir. Yang dimakan siapa? Kalian. Yang dimakan kalian. Dan betul sekali apa yang disabdakan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu terjadi di negeri-negeri muslim kira-kira 300 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu. Alhamdulillah sekarang banyak yang merdeka secara kekuasaan, tapi secara ekonomi, secara peradaban, tasabuh dan lain-lain masih dikuasai oleh mereka. Gitu ya. Kapan kaum muslimin mulai didatangi, mulai dijajah? Tadi, ketika kaum muslimin tidak mau mendatangi. Ya. Di zaman sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, Islam begitu cepatnya sampai ke Andalus, Spanyol kan? Sampai ke Azerbaijan, luar biasanya. Kenapa? Karena mereka mendatangi, kaum muslimin mendatangi negeri-negeri kafir, dan mendatanginya bukan atas nama pelajar, bukan atas nama pedagang, bukan atas nama budayawan, tapi atas nama pasukan Islam. Jadi penuh dengan kebanggaan, penuh dengan keberanian pasukan. Ya, akhirnya begitu cepat Islam menyebar di muka bumi. Sampai berhenti
Ya, kira-kira 400 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu sudah mulai berhenti. Kaum muslimin tidak mendatangi negeri-negeri kafir lagi. Akhirnya kebalik, negeri-negeri kafir mendatangi kaum muslimin. Gitu ya. Sebagaimana yang kita saksikan hari ini. Ya, saya bacakan beberapa tafsiran dari beliau. Wa tasbihu hahuna fi ghayati sihah. Perumpamaan dalam ayat tersebut di puncak kesahihannya. Artinya beliau memahami. Kalau kita insya Allah juga nggak ragu, masuk Al-Quran salah. Cuman kadang kita nggak paham. Kok maksudnya begitu? Ya, tapi alhamdulillah karena kita itu sudah ditanamkan, nggak mungkin Al-Quran salah, nggak mungkin sabda Nabi salah. Nah, cuman kita aja nggak paham. Ya. Oleh karena itu banyak dari kita, dan itu bagus, ketika nggak tahu dia, itu ketika nggak tahu dia, tapi dia nggak tahu, nggak paham, tapi dia bagus. Ambil contoh misalnya ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Sabda Nabi begitu kan? Nah, para sahabat tanya, "Liman ya Rasulullah, nasihat untuk siapa ya Rasul?" Dijawab oleh Nabi, pertama, nasihat untuk mendengar hadis ini. Agama adalah nasihat, kata Nabi. Para sahabat bertanya, "Liman ya Rasulullah, nasihat untuk siapa ya Rasul?" Nabi menjawab, untuk Allah. Pasti kita nggak paham. Masuk Allah dinasihati. Masuk kita menasihati Allah. Nggak paham kita. Nah, cuman banyak dari kita ketika nggak paham, diam. Dan itu bagus sekali. Itu bagus sekali. Yang buruk ketika nggak paham, lalu memaksakan diri. Ini maksudnya ini, maksud ngarang. Terjadi apa yang terjadi? Dan sesatlah mereka. Tak diawali oleh ngarang. Maka kalau kita nggak paham, nggak tahu dia, itu bagus sekali. Banyak ulama yang diam terhadap satu ilmu, karena memang ilmu ini luar biasa. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu pasti ada lagi yang lebih berilmu. Maka Allah marah ketika Nabi Musa pernah ditanya, adakah yang lebih berilmu dari engkau hari ini? Nabi Musa tidak menjawab, ada Allah. Tapi dijawab tidak ada. Oh, marah Allah sampai Allah wajibkan Nabi Musa untuk mencari guru bernama Khadir dan seterusnya. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi, kalau tidak paham, ya, jangan coba-coba memahami. Ya. Lebih baik diam atau bertanya kepada yang berilmu. Ya. لأنهم بإيمانهم اكتسبوا أولا نورا. Karena dengan iman mereka, awalnya mereka dapat cahaya. Tadinya gelap gulita, nggak tahu apa-apa, nggak lihat apa-apa. Setelah dia menyalakan api, akhirnya muncul cahaya. Sehingga dia tahu kiri kanannya. Thumma binifaqihim thaniyan abtalu dzalikan nur. Setelah itu dia munafik, hilang cahayanya. Yang tadinya ada cahaya itu hilang. Waqa'u fi hayratin 'azimatin la khairata a'zamu min hayratid din. Lalu mereka berada dalam kebingungan, kebimbangan, dan kebingungan dalam masalah agama ini. Tidak ada yang menandingi. Tidak ada yang menanding. Ketika antum bingung saya harus kemana ini, misalnya ya, mungkin antum pernah mengalami
terpisah dari rombongan di Arafah atau di Mina. Antum baru sekali-sekalinya ke Mekah situ, terpisah dari harus kemana ini, bingung. Itu menyedihkan kan? Tapi setidaknya ada yang bisa ditanya, ada yang bisa membantu, ada yang bisa menolong. Beda dengan kebingungan dalam masalah agama. Gak bisa. Gak bisa. Siapa yang bisa menolong, kita nggak tahu. Ketika orang itu bingung, sesat. Apalagi nanti di akhirat. Waliyadzubillah. Nah, di antara yang berpendapat bahwa orang-orang munafik itu belum pernah beriman sama sekali adalah Ibnu Jarir. Wa za'ama Ibnu Jarir anna al-madrub lahum al-masal hahuna lam yu'minu fi waqtin min al-awqat. Dia termasuk yang berpendapat bahwa orang-orang munafik itu belum pernah beriman sama sekali. Fi waqtin min al-awqat, sedikit saja. Sedetik saja belum pernah beriman. Nah, cuma masalahnya tadi, kalau mereka betul-betul tidak pernah beriman sama sekali, seperti yang perumpamaan di atas yang difirmankan oleh Allah, kok kurang tepat. Perumpamaan mereka seperti orang yang awalnya dalam keadaan gelap gulita, lalu menyalakan api, lalu bercahaya, lalu bisa melihat kiri kanannya, mana yang mudarat, mana yang manfaat. Habis itu Allah padamkan lagi cahaya itu, api itu, lalu mereka berada dalam kegelapan, tidak lihat apa-apa, tidak bisa kembali. Maksudnya tidak bisa kembali itu apa? Tidak bisa kembali itu apa? Tidak bisa kembali terang lagi, gitu. Tidak bisa kembali terang lagi. Ya sudah munafik, Allah sudah tutup hatinya. Akhirnya mati dalam keadaan munafik, mati dalam keadaan kafir. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, mati dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan munafik adalah mati dalam keadaan kafir. Oleh karena itu, ketika Nabi mau menyolati, tadinya Nabi mau menyolati, awalnya ditarik oleh siapa kemarin? Surban Nabi, pakaian Nabi ditarik oleh Umar. Ketika detik-detik mau menyolati Abdullah bin Ubay bin Salul itu, belakangan Umar merasa heran sendiri. Kok berani-beraninya aku menarik jubah Nabi supaya tidak menyolati, kok berani-berani? Padahal itu yang benar. Umar benar. Buktinya apa? Pas mau menyolati, tiba-tiba turun wahyu melarang beliau. Wala tusalli alaihi wala taqum ala qabrihim abada. Jangan engkau salati, jangan engkau berdiri di atas kuburnya selama-lamanya. Larangan telah. Tadinya Allah cuma mengatakan engkau mintakan ampun atau tidak, Allah tidak mengampuni. Dari sini luar biasa rahimnya Nabi ya. Aku belum dilarang, aku masih diberi pilihan. Mau memintakan ampun silakan, enggak silakan. Yang jelas Allah tidak akan mengampuni. Aku diberi pilihan. Gitu. Bahkan ada riwayat 70 kali. 70 kali engkau mintakan ampun, aku enggak ampuni. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Siapa tahu kalau 71, 72, masya. Ya, waktu dia hidup, Nabi dibikin repot. Nabi dibikin sengsara oleh si munafikin. Yang ingkar janji, yang mencaci, yang memaki. Yang ada syair-syair keluar dari mulutnya menghina Nabi SAW. Begitu mati, nggak ada dendam sama sekali. Nabi nggak ada dendam sama sekali. Ya, Nabi Allah mengatakan 70 kali aku mintakan ampun, nggak akan dapat. Siapa tahu 71, 72.
Luar biasa ini akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada dendam sama sekali. Oleh karena itu, seandainya syafaat itu Allah tidak batasi, syafaat Nabi SAW tidak dibatasi, terserah engkau Muhammad, siapa yang akan engkau selamatkan dari neraka, terserah engkau. Maka Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, Walid bin Mughirah semua masuk surga. Seandainya syafaat itu tidak dibatasi. Syafaat Nabi SAW oleh Allah dibatasi. Khusus untuk yang beriman dibatasi. Pelacur bisa, pengedar narkoba bisa, penjudi bisa, pemerkosa bisa, pembunuh bisa, asal masih beriman. Kalau sudah kafir, enggak, dibatasi oleh Allah. Ya. Nah, itu maksud jawaban Nabi dari pertanyaan Abu Hurairah. Man as'adun nasi bisyafa'atik. Siapa manusia paling beruntung, paling berbahagia mendapatkan syafaat darimu ya Rasul? Nabi menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Artinya dia tidak syirik, dia bertauhid, dia betul-betul beriman. Walaupun pelacur, pemabuk, pezina, penjudi, pemerkosa, pengedar narkoba, bermodal, selesai, asal tidak syirik, ya, asal masih bertauhid. Bagaimana ada saudara kita yang mengecilkan dakwah tauhid? Sudah nggak waktunya lagi dakwah tauhid, dakwah dunia, persatuan umat, ekonomi Islam, dakwah Islamiyah. Tidak. Kaum salaf tetap menggigit dengan gigi geram. Dakwah nomor satu adalah dakwah tauhid. Tanamkan tauhid di hati kaum muslimin supaya mereka betul-betul bertauhid. Karena luar biasa tauhid itu. Mana hujjah yang dipegangi oleh beliau Ibnu Jarir yang berpendapat bahwa orang-orang munafik itu nggak ada iman sama sekali dari awal sampai akhir, belum pernah beriman. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ayat yang sudah lewat ya. Di antara manusia itu, yaitu orang-orang munafik, itu ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman pada hari akhir, padahal mereka tidak beriman sama sekali. Ini hujah beliau. Dibantah oleh Ibnu Katsir, iya, waktu mereka kafir itu, waktu mereka kehilangan cahaya tadi, waktu mereka sudah tidak beriman lagi, maksud ayat ini. Ya. Maka beliau mengatakan was-shawab anna hadza ikhbarun anhum fi hali nifaqihim wa kufrihim. Betul. Jawaban Ibnu Katsir, betul. Ini adalah keterangan dari Allah tentang mereka ketika munafik, ketika kufur. Bukan dari awal. Walaupun awalnya sekali lagi mereka sempat beriman, sempat muslim yang benar, kemudian muncul keraguan. Karena iman itu tidak boleh bercampur dengan keraguan. Iman mantap, semantap-mantap. Surga saya yakin ada. Neraka ada apa enggak ya? Mungkin ada, tapi apa iya ya? Beriman apa tidak ini? Ini tidak beriman. Beriman itu yakin betul. Tidak mungkin Nabi salah ucap. Pasti benar. Nah, setan, iblis kadang menanamkan keraguan di diri kita. Apa salah satu kelakuan iblis mendatangi kita? Nanya. Yang menciptakan bumi siapa? Masih kata iblis,
Jawablah Allah. Kata iblis ini. Namanya juga nipu. Nipu kan nggak kasar ya. Namanya nipu kan pelan-pelan. Terus siapa yang menciptakan langit? Masih kata iblis. Jawablah Allah. Kata iblis ini. Bagus kan? Namanya juga sedang nipu. Siapa yang menciptakan bulan? Siapa yang menciptakan bintang, planet, laut, ini itu? Jawablah Allah. Lalu ujung-ujungnya, siapa yang menciptakan? Allah. Oh, mulai iblis pasang perangkap di. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Nah, kata Nabi, jika ada pikiran seperti itu di benakmu, segeralah mohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Atau a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ada 3 jenis ta'awudz. Ya. Karena tidak mungkin kita bisa menghilangkan itu kalau bukan pertolongan Allah. Kita mengandalkan kecerdasan kita, kehebatan kita, keuletan kita dalam berpikir. Lalu berusaha menghilangkan syubhat itu sulit. Sulit, hanya Allah yang bisa. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah. Ya. Ada lagi barangkali akan datang di benak kita. Adam belum diciptakan, Hawa belum diciptakan, kan sudah ada para malaikat, jin, iblis sebagai penghulunya jin yang luar biasa, berilmu, bertakwa, mulia. Nah, sebelum itu semua baru langit bumi kosong, ya. Lalu langit bumi belum ada. Ya, hanya Allah bersemayam di atas arsy. Kemudian Allah menciptakan al-qalam, pena. Lah sebelum itu Allah sendirian, nggak ada apa-apa. Nah, semenjak kapan Allah mulai ada? Ini pun talbisul iblis. Ini pun tipuan iblis. Dan tidak mungkin kita bisa menjawab semenjak kapan Allah itu ada. Kalau semenjak kapan berarti, kapan itu berarti, kalau di mana kan tempat, kalau kapan berarti waktu. Waktu kan. Sementara yang menciptakan waktu, ada siang, ada malam, ada sore, ada tanggal sekian, bulan sekian, tahun. Yang menciptakan siapa? Allah. Berarti kalau nggak ada Allah, ya nggak ada waktu. Gimana ada pertanyaan semenjak kapan? Ya. Maka pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kita jawab. Maka kita serahkan kepada Allah. Berlindung kepada Allah. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim. Ini pendapat yang luar biasa, ayat yang luar biasa memihak kepada pendapat beliau. Yang betul-betul menguatkan pendapat beliau. Yang demikian itu disebabkan karena mereka beriman. Jadi mereka sebetulnya beriman. Pernah beriman. Tsumma kafaru. Kemudian setelah itu mereka kafir. Fatubi'a ala qulubihim. Lalu hati mereka dikunci, ditutup rapat. Artinya sudah tidak mau beriman lagi. Nasihat demi nasihat, kejadian demi kejadian, tidak mempan merubah mereka. Berbeda dengan seorang muslim, berbuat salah, khilaf, lalu tobat. Ada kejadian begini, begitu, lalu sadar. Ya. Bahkan ketika merasa malas saja, sudah merasa, ini saya sedang dinasihati. Ini saya sedang dijauhi oleh Allah. Ini sekarang saya sedang dimurkai oleh Allah. Gitu. Ketika ke masjid malas, merasa ini musibah. Gitu.
Kalau tidak salah, kemarin atau kemarin kita bahas itu kan, ada 3 macam itu kan. Ini yang terbaik, hati yang paling hidup. Jadi ketika berangkat ngaji malas, berat, dibawa baca Al-Quran berat, malas, itu merasa kita sudah ditegur. Artinya kita sedang tidak baik-baik saja. Ada sesuatu di diri kita. Nah, maka segera untuk melawan rasa malas itu. Ini yang terbaik. Yang di bawahnya lagi, kebakaran, kecelakaan, rumahnya roboh, kebanjiran, di PHK, tabrakan. Baru sadar. Saya sedang dinasehati. Ketika tiba-tiba kena kanker misalnya, ketika tiba-tiba jantung bermasalah misalnya, ketika tiba-tiba dimutasi ke Papua misalnya, ini kesalahan saya. Saya harus banyak istighfar, saya harus rajin ke masjid berjamaah. Merasa seperti ini bagus, walaupun kalah bagus dengan yang pertama. Bagaimana yang terburuk? Bagaimana itu? Stroke, bukannya bertobat, ke masjid, malah dia jalan pakai biar stroke-nya hilang itu jalan kemana? Muter-muter komplek, jalan. Bukannya jalan ke masjid, kan sama-sama jalan itu ya kan? Jalan ke masjid, ya. Orang-orang ke masjid, dia masih muter-muter komplek, gitu. Nggak merasa sedang dinasehati. Ya, begitu pula ketika dia bangkrut, ketika dia di PHK, bukan kembali kepada Allah. Bahkan dinyatakan ketika melihat langit itu sebentar lagi runtuh. Kayak apa itu? Mau lari kemana? Langit sebentar lagi runtuh. Apa dia bilang apa? Kisafam minas sahab. Itu apa? Awan yang bergulung-gulung. Jadi nggak ada takut-takutnya. Biasa, itu awan yang bergulung. Ya, awan kan nggak ditakuti. Padahal langit mau runtuh. Sebentar lagi mati dia. Banyak yang seperti itu. Udah gempa, ya. Dia bukannya ini peringatan Allah, mari kita taubat, tinggalkan riba, tinggalkan judi, asuransi, tinggalkan zina, tinggalkan dukun. Mari kita bertaubat. Nggak bilang begitu. Ketika ada gempa apa? Ini lempengan bergerak ini. Biasa ini lempengan bergerak. Ya kan? Jadi dilihat itu. Nggak ada itu nasihat dari Allah. Peringatan dari Allah. Nggak ada. Ya. Ini memang musim banjir ini. Ya. Ini luar biasa. Ini keadaan seperti itu. Seperti kejadian tsunami Aceh 2004. Ya. Antum yang beriman, yang yakin betul dengan murka Allah, insya Allah akan mengkaitkan dengan, itu kan hari Ahad ya, Ahad pagi ya, tanggal 26 kan, Desember kan, tanggal 25-nya hari Sabtu, apa yang terjadi? Iya, Natalan pertama kali di Aceh. Sebelumnya kan belum ada mayoritas kaum muslimin kan, Natalan pertama kali di Aceh. Besoknya luar biasa. Tapi ini nggak dibahas. Yang dibahas ya namanya gempa, kemudian merapat lagi itunya. Ya teknis itu, Allah bisa ngatur mudah sekali. Ya, ini orang hatinya betul-betul mati. Tidak merasa dinasehati, tidak merasa bahwa Allah sedang murka. Alam biasa begini, begitu. Ya. Walaupun agak ringan, tapi musibah juga. 2000 berapa itu? Soal Sudirman Tamrin Klelep. Ya.
Itu mungkin 2 atau 3 Januari ya, 2000 berapa. Antum tahu malam 1 Januari ada apa di Sudirman dan Tamrin waktu itu 2000 berapa ya? 8 ya, apa 7 gitu. Apa 9. Kelelep itu Sudirman Tamrin. Antum masih ingat yang terjadi malam 1 Januari Sudirman Tamrin ada apa? Luar biasa, penuh itu dari ujung ke ujung. Yang rock, yang dangdut, yang ini membuka aurat, musik, campur aduk, laki, perempuan, maksiat semua. Kelelep. Walaupun tidak ada apa-apanya dibanding dengan tsunami. Wajib kita yakin ini bagian dari murka Allah. Kita tidak ragu dengan dalil kan? Maka di mana negeri yang bertakwa kepada Allah penduduknya, maka akan dibukakan keberkahan dari langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Itu pasti. Ya. Andus, gersang, nggak ada sungai, nggak ada kali. Ya. Tapi yang namanya anggur, delima, jambu, sayur-sayuran, ada semua di situ. Apa nggak berkah itu? Padahal gersang, tandus. Dari mana coba? Tentu dari Allah Rabbul Alamin, semuanya teknis. Ya. Wallahu. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan. Baik Ustadz, jazakallah khair atas materinya pagi hari ini. Ada pertanyaan Ustadz dari jamaah via YouTube. Tadi disebutkan hadis agama adalah nasihat untuk Allah. Maksudnya ini bagaimana Ustadz? Ya, menarik ya. Jadi begini, bahasa Arab itu masuk ke dalam bahasa Indonesia sedikit apa banyak? Banyak sekali. Banyak sekali. Bahkan ahli bahasa Arab dan ahli bahasa Indonesia sampai berani mengatakan 50% lebih. Bahasa Arab masuk ke dalam bahasa Indonesia. Ya, antum lihat aja DPR, MPR, semuanya bahasa Arab semua. Dewan, Ar-Ra'iyah, Al-Musyawarah, Al-Wakil, Dewan Perwakilan Rakyat, semuanya bahasa Arab. Titik, noktah, saham, kursi, ya. Apalagi masjid, udah jelas itu ya. Nah, tapi bahasa Arab masuk ke dalam bahasa Indonesia kadang bergeser, tidak tepat. Ambil contoh misalnya insaf, nisaf. Nisaf, insaf. Apa? Yang belajar bahasa Arab kan tahu. Nisaf, insaf, nisaf. Pertengahan kan? Nisfu, nisaf, nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban ya. Insaf. Masuk dalam bahasa Indonesia insaf. Kapan kamu mau insaf? Nah, masuk kapan kamu mau pertengahan? Nah, jadi tobat, sadar. Kan nggak pas. Geser. Girah. Girah kan cemburu. Dalam bahasanya girah, gairah. Gairah jadi semangat. Cemburu jadi semangat. Kan nggak pas tuh. Geser. Ada lagi kurang. Kurang. Mestinya artinya itu banyak. Seperti fitnah. Fitnah kan artinya banyak sekali. Ada godaan, ada ujian, ada fitnah, ada orang nggak mencuri dibilang mencuri. Masuk dalam bahasanya cuman ini saja, satu saja. Maka kalau dikatakan fitnah hidup, fitnah mati, harta dan anak-anakmu menjadi fitnah. Oh, difitnah sama anaknya gitu. Bingung lagi, fitnah kubur. Di kubur siapa yang mitnah gitu kan? Masuk dalam bahasa Indonesia cuman satu. Termasuk nasihat. Nasihat itu dalam bahasa Arab ada 3 arti. Orang Arab sering mengatakan nasahtul asal. Aku menasehati madu. Madu dinasehati maksudnya apa? Dibersihkan. Kan dalam madu itu ada zat lain. Ada yang tidak murni madu, ada mengandung ini, itu. Dibersihkan. Jadi madu murni. Itu namanya menasehati madu.
Ada lagi nasahtus saub, aku menasehati pakaian. Maksudnya apa? Memperbaiki, menambal pakaian. Nah, satu lagi menasehati seperti bahasa kita tadi, ya. Orang yang malas sholat dinasehati supaya rajin sholat. Nah, kira-kira yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Nasihat untuk Allah yang pertama, yang mana? Yang pertama. Artinya membersihkan Allah dari apapun selain Allah. Jadi Allah itu sendirian, bersih, murni. Berapa banyak dari kita yang Allah itu tidak dibersihkan. Artinya Allah bercampur dengan jimat, dukun, keris. Ya. Dia yakin Allah bisa menurunkan hujan. Tapi dia juga yakin kerisnya juga bisa. Jimatnya juga bisa. Allah bisa mendatangkan rezeki, tapi tidak dibersihkan. Ya. Kerisnya, jimatnya, kiainya juga bisa mendatangkan rezeki. Gitu ya. Itu maksud Nabi, nasihat untuk Allah. Wallahu. Paham ya? Ada lagi? Silakan. Ada Ustaz, ini pertanyaan dari ibu-ibu Ustaz. Apakah bagaimana ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah? Kemudian yang kedua, bagaimana kita tahu beda antara teguran atau Allah sedang meninggalkan derajat seseorang? Bagaimana kita tahu kita dicintai oleh Allah? Taat. Orang yang taat, insya Allah dia dicintai Allah. Dan taatnya taat yang benar. Orang sholat nisfu Sya'ban, dia sedang taat apa sedang maksiat? Maksiat. Orang puasa hari kelahiran, karena dia lahir hari Rabu, maka tiap hari Rabu dia puasa. Atau dia lahir hari Jumat Kliwon misalnya. Tiap Jumat Kliwon dia puasa. Puasanya sama seperti puasa Nabi. Dari subuh sampai maghrib. Ada sahurnya dan seterusnya. Dia sedang taat apa sedang maksiat? Sedang maksiat. Jadi taat yang benar. Sesuai sunnah Nabi SAW. Insya Allah. Nah, sesuai dalil kan. Orang yang dicintai oleh Allah adalah seperti itu. Karena kan kita tidak tahu yang gaib. Kalau kita tahu yang gaib, iya. Nama kita disebut oleh Allah. Tapi kan kita nggak dengar, nggak tahu. Di depan siapa? Di depan Jibril. Ketika Allah mencintai seseorang, Allah panggil Jibril. Wahai Jibril, aku mencintai si fulan. Dan disebut nama itu. Dan mustahilkah nama antum disebut? Tidak mustahil. Oh, saya ini siapa? Saya bukan ulama. Enggak. Banyak dalil yang menyatakan bahwa Allah mencintai orang yang begini, begini, begini. Maka tidak mustahil nama antum disebut oleh Allah di hadapan Jibril. Ya. Lalu Allah perintahkan Jibril untuk mencintai si fulan. Kemudian Jibril pun mengumpulkan para malaikat. Mengumumkan bahwa Allah mencintai si fulan. Aku Jibril juga mencintai si fulan. Maka cintailah oleh kalian si fulan. Kayak apa? Tapi ini kan gaib. Yang tidak gaib yang bisa dilihat tadi. Kemudian bagaimana cara membedakan ini musibah, teguran, dan seterusnya? Lihat diri kita. Lihat diri kita. Ketika kita banyak melakukan maksiat, ketika kita jarang sholat berjamaah di masjid, ketika kita jarang baca Al-Quran, lalu kita sakit, lalu kita bangkrut, kita merasa sedang dinasehati, itu bagus. Ya. Maka segera tobat. Segera baca Al-Quran, segera sholat berjamaah di masjid, segera banyak sedekah, dan seterusnya. Wallahu. Ada lagi? Silakan jemaah di sini, barangkali ada yang ingin ditanyakan.
keduanya apa? Oh, tadi bagaimana kita tahu perbedaan antara terbenar atau Allah sedang meningkatkan derajat seseorang? Iya, kita bermuhasabah boleh. Yang tidak boleh memastikan. Ya. Saya sedang ditegur nih, saya sedang dinaikkan derajat saya, sedang kan gaib, nggak ada yang tahu. Maka kita bermuhasabah lebih baik. Membesarkan diri di hadapan Allah, apa merendahkan diri di hadapan Allah yang baik? Merendahkan. Maka rendahkan diri kita, saya banyak maksiat, saya banyak berbuat dosa. Walaupun tiap dengar azan, kita ke masjid, misalnya. Tetap kita rendahkan diri kita. Kan banyak amalan-amalan yang mungkin belum kita lakukan. Betul, tiap dengar azan, kita langsung ambil wudhu ke masjid. Tapi, jarang ke tempat ibu. Gitu. Padahal ibu nggak jauh-jauh amat di Cirebon, misalnya. Tapi setahun sekali, kita merasa, mungkin saya kurang sering. Kendaraan ada, kenapa nggak tiap bulan atau tiap 2 bulan sekali? Ya. Boleh seperti itu. Oh mungkin sering ke rumah ibu, oh mungkin saya kurang sodako, tambah sodako. Ya. Mungkin saya kurang baca Al-Quran. Ini lebih baik seperti itu. Seorang muslim itu lebih baik merasa banyak dosa daripada merasa banyak pahala. Maka kita ingat kekurangan-kekurangan kita, kesalahan-kesalahan kita. Para sahabat aja kan begitu. Apakah para sahabat, Abu Bakar misalnya, Umar misalnya, begitu masuk Islam, langsung menjadi manusia mulia terbaik? Tidak, ada proses. Ada proses. Bahkan di dalam proses ini luar biasa. Nabi sedang khutbah Jumat, para sahabat, apa? Keluar dari masjid. Ngapain? Ngerumunin dagangan yang baru datang dari Syam. Ini proses ini. Ini proses. Setelah turun ayat di ingatkan oleh Allah di akhir surat Al-Jumu'ah itu, lalu mereka taubat. Ya. Jangan seperti orang Rafidhah. Orang Rafidhah ada tokohnya ngomong di TVRI waktu itu, saya ingat betul, alhamdulillah dia sudah nggak ada. Kami orang Syiah nggak menghina sahabat. Tapi ini kenyataan. Lihat aja akhir surat Al-Jumu'ah. Fa idza ra'at tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ketika datang perniagaan, lalu mereka keluar meninggalkan engkau yang sedang berdiri khutbah. Betul. Memang betul. Lalu si tokoh Syiah ini mengatakan, nih, saya nggak caci maki, memang mereka begitu. Ya, dia lupa ini sedang proses menjadi baik para sahabat itu. Setelah turun ayat ini mereka bertaubat, nggak ada lagi yang seperti itu. Terus peristiwa Ka'ab bin Malik, terus Aisyah dan Hafsah yang membohongi Rasulullah, dibahas itunya doang. Tidak faham kalau itu adalah proses menjadi baik. Yang bahkan membocorkan rahasia Nabi, ya kan? Hatib bin Abi Balta'ah. Yang surat rahasianya itu membocorkan rahasia Nabi itu dititipkan kepada seorang wanita yang menuju Mekah dan seterusnya. Artinya para sahabat ini dalam perjalanan hidupnya jatuh bangun. Ya, artinya berbuat maksiat, habis itu taubat. Berbuat salah, habis itu memperbaiki diri. Nah, hanya para sahabat bedanya dengan kita, mereka berbuat salah itu berapa kali? Sekali. Kesalahan yang itu ya, sekali. Habis itu taubat. Nggak kayak kita, ngulang lagi. Tapi ketika kita bertaubat, Allah tidak bosan. Allah terus siap menerima taubat kita. Allahu. Ada lagi? Habis? Sepertinya cukup besar. Iya. Kalau cukup kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.